diolah kembali. Nah, terinovasilah membuat pesan jajil ini. Jadi pesan jajil ini adalah perpaduan jajil-jajil lungsuran yang dipadukan dengan pisang, teman-teman. Jadi itu ada 1000 packs dinner gitu ya. Chef itu cukup memasukkan packsnya berapa, lalu dia memasukkan mengupload, mengunggah gitu ya. Halo, hai semuanya. Kembali lagi di podcast kita yang pastinya seru dan tentunya penuh obrolan menarik nih. Betul banget, kembali lagi bareng aku, Grey. Dan aku, Ratu Sopna, yang siap nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap insightful tentunya. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai dan penting banget khususnya buat masyarakat Bali dan dunia pariwisata, yaitu Smart Waste System, menata ulang pengelolaan sampah Bali di era overtourism. Nah, kalau ngomongin Bali, pasti yang kepikiran itu tentang pantainya yang indah, budayanya yang kuat, dan wisatawan dan destinasi dunia pariwisata Bali. Nah, tapi di balik keindahan itu, tentunya itu ada masalah besar yang makin sering jadi sorotan, yaitu persoalan sampah nih. Apalagi sekarang jumlah wisatawan di Bali itu terus meningkat. Semakin meningkatnya wisatawan, semakin meningkatnya juga sampah-sampah di Bali. Mulai dari sampah plastik, sampah limbah dari hotel, restoran, kafe atau bisa disebut dengan horeca, terus habis itu dan sampah-sampah besar dari event-event. Bener banget. Nah, jadi pertanyaannya sekarang yaitu, apakah Bali bisa tetap menjadi destinasi wisata dunia kalau masalah sampah di Bali terus meningkat? Dan bagaimana solusi inovatif bisa menjadi solusi dari permasalahan ini? Untuk hal itu lebih dalam, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya keren banget nih, yaitu Pak Cahyadi selaku dosen pariwisata. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih atas undangannya hari ini. Baik, selanjutnya selain itu ada Duta Pariwisata Bali, yaitu Kak Erik. Halo Kak Eri, gimana kabarnya? Astengara baik. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Gimana di jalan, kena macet? Agak macet ya, Mbak. Kalau misalnya kita bicara soal sampah di Bali nih teman-teman, ternyata persoalan itu juga bukan hanya soal sampah yang terlihat di jalanan atau di pantai saja nih. Tetapi ada satu jenis sampah yang sering luput dari perhatian. Padahal jumlahnya itu besar dan diam-diam terus meningkat. Iya, bener banget. Selain sampah plastik, yaitu ada food waste. Nah, atau disebut sebagai sampah makanan, apalagi Bali sebagai daerah pariwisata, punya ribuan hotel, restoran, dan tempat makan yang setiap harinya dikunjungi. Nah, bukan hanya sekedar jumlah yang sedikit, tapi dengan jumlah yang banyak juga. Nah, menariknya lagi tuh persoalan ini tuh juga dekat dengan sektor hospitality, dan kebetulan Pak Cahyadi itu punya pengalaman yang cukup panjang di dunia pariwisata. Ya, bener banget. Sudah berapa lama Pak di bidang hospitality? Kalau di pariwisata secara khusus saya di food and beverage product itu 10 tahun, 2014 gitu ya. Sampai sekarang pun masih berkecimpung gitu di dunia konsultan untuk pengembangan bisnis restoran begitu ya, yang lebih hijau, green restoran, green cafe seperti itu. 10 tahun itu kan bukan waktu yang cukup singkat ya, apalagi 10 tahun dengan berbagai pengalamannya Bapak seperti itu. Nah, dari Bapak yang sudah berkecimpung di dunia sana, apakah sampah makanan tersebut menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia hospitality atau bagaimana Pak? Ya, pertama mungkin teman-teman yang perlu kita coba satukan dalam kita satu di on the same page begitu ya. Pertama adalah kita perlu memilah pengertian daripada food loss dan juga food waste itu sendiri. Kalau food loss dia itu adalah sebuah sampah yang dihasilkan dari sisa makanan begitu ya, yang sudah tersortir di tatanan produsen.
Jadi contohnya adalah saya petani jeruk begitu ya. Saya melihat jeruk saya ini kurang cakep begitu ya, ada busuk sedikit begitu ya, kurang warnanya untuk disetor ke supplier begitu, jadi saya buang. Itu food loss namanya. Jadi kalau sampai di supplier dan bertemu dengan konsumen begitu ya, terus si supplier begitu dia mengsuplai itu ke beberapa supermarket misalkan begitu, otomatis sana kan langsung terjadi penyortiran ulang lagi. Oh, mana sih buah yang cocok, mana buah yang warnanya menarik, tidak menarik, dibuang lagi begitu kan. Itu food loss lagi namanya. Setelah sampai di konsumen gitu ya, dan itu terbuang, sebagai contoh konsumennya membeli jeruk 10 untuk kita menyambut Hari Raya Galungan mungkin sekarang teman-teman ya, Hari Raya Galungan yang dekat begitu dan juga Kuningan, beli jeruknya terlalu banyak begitu. Sampai di rumah begitu ya, jeruknya yang tadi dibeli itu harusnya cuma perlunya 10 buah saja. Oh, dia belinya karena diskon, dia beli banyak, beli dia 20 begitu kan ya. Setelah sampai itu habis Galungan, habis Kuningan juga, jeruknya itu menjadi busuk, tidak bisa dimakan lagi, tidak layak dimakan lagi. Itu namanya food waste ya. Jadi selalu saya katakan berulang bahwa sebagai konsumen kita juga harus bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita baru lihat ada diskon, belinya banyak. Makanya wajib sebenarnya sih kita kalau mau groceries, kita mau ke supermarket begitu ya, setidaknya gitu ya, kita membawa sebuah checklist gitu. Kita perlu berapa sih begitu? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau Galungan nih kita bikin sodanya itu berapa begitu kan? Belinya bikinnya 10 gitu kan? Ya belinya 10 aja gitu. Apalagi ibu-ibu tuh kalau lihat promo atau diskon langsung tuh ambil gitu. Ambil ya. Di banyak dia promo tadi itu juga sebenarnya menarik kita begitu ya untuk membeli banyak, tapi lihat lagi ke dalam bahwa kita ini perlu nggak sih sebanyak itu gitu. Jadi itu sih yang harus diwaspadai bahwa sebagai konsumen gitu ya, kita juga harus tidak hanya melihat daripada promo tersebut begitu ya, tapi ke depan ini kalau saya nggak makan, saya nggak pakai begitu ya, gimana nih ke depannya. Walaupun orang Bali punya konsep ya, ada lungsuran gitu ya, yang ngejot dia ngasih begitu ya, ke saudara biasa, ke saudara misalkan, tetangga, atau ke buru-buru bisa juga. Ke buruh gitu. Itu adalah salah satu cara sebenarnya masyarakat Bali kalau dia memiliki barang ataupun produk yang berlebih gitu ya, dia bisa nih ngasih ke orang yang lebih membutuhkan. Mungkin karena dia sudah berlambat laun, banyak banget dia punya jeruk nih, bosan makan jeruk kan, sudah dibuat jus gitu ya, sudah dibuatkan misalkan dia bikin puding misalkan, misalkan bikin cake dari sana, itu dia udah jenuh gitu ya, sisa nih jeruknya masih karena saya beli banyak, ya kasih ke orang gitu. Itu adalah konsep sebenarnya masyarakat Bali itu, bagaimana dia kalau dia punya lebih ya ngasih ke orang lebih. Oh gitu, berarti ternyata selama ini di lingkungan sekitar kita tuh ada contoh food waste ya ternyata Pak ya? Ada contohnya. Iya benar. Dan di sini saya juga kebetulan ibu saya jualan buah ya Pak ya. Saya kira awalnya tuh ibu saya ngasih buah reject yang Bapak bilang tadi itu ngasih ke orang tuh, saya kira tuh food waste Pak. Ternyata itu food loss ya. Jadi ada perbedaan juga di sana. Mungkin kalau dari sisi kitchen mungkin ya teman-temannya mungkin juga perlu lihat dari produksi profesional gitu, production profesional. Sebagai contoh, misalkan saya pebisnis pai susu begitu ya, saya punya pai susu yang reject begitu kan, dari pada saat proses pemanggangan ternyata dia ada sedikit burn, ada pun sedikit, kalau orang Bali bilang dia tidak enak dilihat seperti itu, tampilannya jelek gitu ya, kita bisa masukkan ke plastik kiloan begitu, kita bisa jual ke pasar begitu, kasih ke orang yang mungkin mau untuk membelinya, mungkin untuk teman minum kopi gitu ya, pagi-pagi gitu ya, dengan harga yang lebih murah tapi dapat brand yang misalkan contoh ya, tidak perlu kita sebut lah, yang mungkin sering teman-teman beli gitu kan ya, teman-teman beli brand pai susunya gitu ya, terus kita bisa dapat lebih murah, lebih banyak, walaupun agak reject sedikit, tapi kita bisa merasakan rasa yang sama begitu untuk kita menemani ngopi pagi misalkan. Itu salah satu contoh. Menarik banget ya. Iya benar. Kita akan bertanya kepada Kak Eri sebagai generasi muda nih. Nah, apa sih kontribusi paling realistis yang paling bisa dilakukan? Itu bagaimana Kak? Oke, kalau di anak muda tuh sebenarnya anak muda tuh ada malas-malasan ya untuk melakukan suatu kebersihan ya sebagai Gen Z. Karena kita melihat tuh kayak kita masih acuh tak acuh sama lingkungan. Namun sebenarnya sudah ada beberapa anak muda yang sadar lah atau aware dengan lingkungannya, seperti dia membuat komunitas,
contohnya seperti ada Sobat Pantai, Bali Bersih, seperti itu, dia sudah melakukan kontribusi nyata seperti bersih-bersih pantai. Dia membuka volunteer sebanyak-banyaknya untuk generasi muda untuk ikut berkolaborasi untuk ikut bersih-bersih pantai sehingga menjaga keasrian dari alam Bali itu sendiri. Nah, anak muda pun jadinya memiliki ketertarikan di bidang tersebut karena selain kita bisa berkolaborasi, kita bisa mendapat teman baru, dan kita juga bisa menjaga kebersihan dari alam Bali itu sendiri. Jadi kalau dia anak muda, sebenarnya kita tuh ikut FOMO seperti itu. Jadi apapun yang bisa dieksistensikan lah, bisa biar bisa viral seperti itu. Jadi adalah ketertarikan bagi anak muda. Kalau kita hanya di kalangan teman-temannya, ayo bersih-bersih pantai, itu pasti nggak ada ketertarikannya lah, kecuali kita membuat kayak suatu organisasi, membuat kayak perkumpulan anak muda seperti itu. Jadi adalah insight-nya nanti bagi pariwisata di Bali. Iya, benar, menarik banget. Terutama bisa membawa kebiasaan kita juga, kebiasaan kecil untuk di rumah, terutama walaupun di lingkungan rumah ada yang membersihkan mungkin, tapi di sana kita juga muncul rasa, saya juga perlu membersihkan di sini nih. Saya juga perlu menjaga lingkungan di rumah saya sendiri, seperti itu. Bukan dari kebiasaan kecil dulu ya. Iya, benar banget. Nah, betul banget tuh. Kadang dari kebiasaan kecil nih yang kita lakukan justru bisa membawa dampak besar. Tapi selain perubahan perilaku, tentu perlu ada perubahan dari sisi sistem juga nih teman-teman. Karena kalau melihat perkembangan industri hospitality sekarang, tantangannya itu bukan cuma hanya mengurangi sampah, tapi juga bagaimana operasi bisnis bisa berjalan lebih efisien. Nah, pertanyaannya, apakah industri hotel, restoran, kafe yang biasa disebut dengan HoReCa di Bali siap menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih taktis di masa depan? Terutama kalau kita melihat 5-10 tahun ke depan, menurut Bapak nih, apakah industri hospitality di Bali bisa menerapkan sistem operasional dapur yang lebih efisien melalui forecasting menu dan pengelolaan bahan baku yang lebih tepat? Ya. Dari konteks sekarang gitu ya yang berkembang gitu, teman-teman mungkin juga perlu diupdate terkait dengan beberapa inovasi yang kita sudah terapkan di beberapa restoran begitu ya, kalau kita bisa katakan begitu. Satu adalah bagaimana kita mengintegrasikan IoT, Internet of Things begitu ya, dalam integrasi kita dalam pemesanan makanan, integrasinya. Jadi contoh, pada saat kita ingin memesan, ingin menghelat sebuah event besar begitu seperti itu, ada 1000 packs dinner begitu ya. Chef itu cukup memasukkan packs-nya berapa, lalu dia memasukkan mengupload, mengunggah begitu ya, sebuah file Excel yang berisi food cost detail daripada suatu menu tersebut begitu ya. Nanti itu akan muncul sebuah saran bahwa berapa dia perlu order chicken, berapa dia perlu order carrot, berapa dia perlu order celery gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan daripada 1000 packs tadi. Jadi apa yang sudah mereka order itu terpakai dan habis begitu, tidak menjadi sebuah sampah gitu di akhir. Jadi ketepatan dalam order tadi itu dibantu dengan IoT, diintegrasikan dengan artificial intelligence juga. Jadi sehingga kedepannya itu di dapur begitu ya, tidak hanya dia konvensional saja teman-teman semua, tapi di dapur sekarang sudah mulai dia melakukan sebuah inovasi, kalau kita menyebutnya itu namanya green kitchen dia. Green kitchen. Jadi apapun yang mereka buat begitu ya di dalam gitu, mereka harus memastikan bahwa apa yang mereka hasilkan, mereka sudah beli begitu ya, itu tidak sampai menjadi sebuah sampah pada akhirnya gitu. Mereka akan membuat satu integrated kitchen life cycle namanya, di mana pada saat proses produksi begitu ya, mereka menemukan sebuah trimming. Trimming itu adalah sisa kulit yang teman-teman temui. Contoh, teman-teman sedang mau mengolah wortel misalkan, itu teman-teman kan kupas kulitnya itu namanya trimming loss dia. Trimming loss dalam konteks ini di luar daripada yield atau bahan yang dihasilkan begitu ya untuk suatu makanan. Jadi kalau teman-teman menggramasikan begitu ya, dari 1 kilo carrot begitu ya, teman-teman sudah trimming dia, lalu teman-teman analisis, ternyata sampah yang saya hasilkan begitu ya dari sang wortel tadi begitu ya, itu menghasilkan 200 gram misalkan dari total 1 kilo wortel tadi begitu ya.
Lalu dalam konteks ini 200 gram tadi itu mau diapakan begitu ya? Yang pertama paling gampang sebenarnya dilakukan adalah dia bisa dibuatkan chips gitu, dia bisa dibuatkan keripik misalkan begitu untuk keripik wortel begitu ya. Bisa juga dia digunakan untuk tadi bisa dibuatkan powder atau mungkin dia bisa digunakan sebagai enhancer, peningkatan warna begitu ya, daripada suatu saus. Jadi tidak menggunakan bahan pewarna yang bersifat kimiawi begitu ya, tapi alami. Seperti kita akan menggunakan dan memastikan warna yang kita gunakan itu berdasarkan dari warna-warna yang alami. Sebagai contoh nanti dia di blender gitu ya, dia bisa bikinin pastanya warna merah seperti itu. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam konteks ini dan itu adalah disebut dengan integrated kitchen life cycle. Jadi yang memastikan bahwa apa yang dibuat, apa yang sudah diproduksi, apa yang akan dijual, apa yang tersisa begitu ya, itu tidak menjadi sebuah sampah. Itu melainkan menjadi sebuah nilai tambah bagi suatu bisnis ke depannya, sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka hasilkan dan mereka mengelolanya berbasiskan sumber seperti tadi. Seperti itu. Ya. Mungkin kayak kalau misalnya kulit pisang tuh, waktu ini saya sempat dengar kalau kulit pisang tuh bisa diolah menjadi bacon. Itu apakah benar, Pak? Ya, sebenarnya dalam industri makanan sekarang, orang-orang yang vegan sekarang begitu ya, orang-orang yang tidak mengkonsumsi daging begitu ya, mereka selalu mencari alternatif makanan begitu yang mereka bisa konsumsi tanpa mengurangi experience mereka makan begitu. Bacon kan identik dengan crunchy-nya begitu ya, kriuk lah kalau kita bilang, es kriuk gitu kalau kita bilang kan, es kriuknya. Tapi mereka nggak makan, mereka nggak makan pork, mereka nggak makan kulit ayam juga. Gimana caranya mereka biar tetap bisa tes kriuk gitu kan? Yang pertama inovasinya adalah tadi kulit pisang tadi itu biasanya ada, kalau kita bilang di scraping dulu, namanya banana pulp namanya. Jadi kulit pisang itu masih ada beberapa daging-daging pisang yang masih tersisa di sana, dia akan di scraping itu, nanti akan diolah lain lagi menjadi jam, menjadi selai gitu ya. Itu nanti setelah di scraping sudah bersih dia, itu akan di oven ya, dia akan di oven. Lalu setelah di oven nanti dia akan di glaze, entah dia bervariasi ya, ada yang menggunakan madu, ada yang menggunakan simple sirup gitu ya, ada yang menggunakan molasses begitu. Biasanya. Ya, untuk menambahkan crunchy efeknya dia. Jadi pada saat dia keluar oven gitu ya, dia sudah tercoating dengan glaze tadi begitu ya. Jadi pada saat dimakan esensinya nanti akan ada suara snipnya tadi itu, ada suara kretek-kretek gitu. Jadi dia rasakan es kriuknya langsung di sana. Jadi pada saat mereka makan tadi itu ya, mereka merasakan ya, walaupun mereka tidak disajikan bacon, tapi ini kayak bacon gitu. Jadi mereka bisa menemani mereka pada saat breakfast gitu ya, brunch misalkan begitu, mereka bisa tetap mengonsumsi ya tadi produk natural begitu ya, kita bisa bilang gitu. Itu adalah salah satu bentuk cara kita mengurangi waste tadi itu, food waste tadi gitu, dengan mengolahnya menjadi produk yang lain gitu ya. Dia naik kelas gitu ya, bisa meningkatkan harganya lagi begitu, dan kita juga bisa mengurangi sampah yang kita hasilkan di kitchen profesional tadi itu, seperti itu. Cukup menarik. Benar-benar cukup menarik. Sepertinya kita tuh baru pertengahannya udah banyak banget hal yang bikin kita menambah wawasan kita, terutama di bidang hospitality, di sharing sama Pak Cahyadi. Baik, kalau begitu saya lanjutkan saja. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Kak Erik. Kalau menurut Kak Erik nih, bagaimana cara cerdas menanggulangi sampah di lingkungan sekitar, khususnya itu dari kebiasaan sehari-hari mahasiswa? Apakah misalnya teknologi seperti AI, terus aplikasi digital atau sistem data saat ini tuh bisa membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi permasalahan tersebut? Oke, kalau kita berbicara tentang sampah ya, tentunya banyak sekali dampak-dampaknya bagi lingkungan kita. Kalau kita berbicara di masalah di kampus, tentunya anak di kampus itu hanya bisa memilah sampah saja, seperti organik dan non-organik. Namun kita di Duta Pariwisata Bali, kita pernah collab bersama Wajah Plastik. Jadi di situ kita membuat suatu produk dengan memanfaatkan plastik sehingga menjadi barang yang bisa kita jual dengan nilai yang tinggi, seperti kita bisa melukis dengan plastik-plastik seperti itu. Dan seperti aku dulu di SMA itu, kita bisa menggunakan sampah-sampah plastik itu menjadi sebuah eco brick. Eco brick itu kita buat nantinya sebagai hiasan di taman,
untuk pengganti tembok seperti itu misalnya. Nah, dari EcoBrick ini tuh kita bisa menanggulangi sampah plastik. Contohnya, dulu aku di SMA disuruhlah setiap anak itu membuat EcoBrick yang seberat 2-3 kilo di setiap botolnya. Jadi dengan adanya misalnya 450 orang siswa, kita sudah bisa menanggulangi sampah sebesar 450 kiloan per bulannya seperti itu. Jadi kita bisalah sudah mulai menanggulangi masalah-masalah plastik dengan langkah-langkah kecil seperti membuat EcoBrick seperti itu. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan ya dari Kak Erik sendiri gimana kakak menerapkan secara langsung nih di lingkungan kampus atau di rumah. Apalagi EcoBrick itu bisa dibentuk kayak misalnya pinggir-pinggiran pot itu, pinggir-pinggiran tanaman. Bisa kita buat hiasan sebagai hiasan di taman seperti itu. Nanti kita berikan warna, jadi lebih menarik lah dan ada nilainya jadinya. Tidak hanya terbuang kayak sampah biasa. Kalau saya dulu sempat melihat kreativitas anak-anak sekarang, terutama kan ada P5. Itu menurut saya benar-benar bisa mengurangi sampah plastik, terutama bisa mengasah kreativitas mereka sekarang. Nah, di sini kan udah zaman digital nih, apa-apa udah AI dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Cahyadi, apa strategi yang paling realistis nih Pak untuk diterapkan di era sekarang untuk mengurangi kelebihan stok ataupun kekurangan stok sehingga menjadi pemborosan seperti itu? Pemborosan, kata kunci pemborosan gitu. Kalau pemborosan teman-teman semua mungkin bisa kita refer kembali ke konsumen sendiri gitu ya. Jadi pada saat teman-teman sudah sekarang dilengkapi dengan AI, digunakan teknologi gitu ya, teman-teman sebenarnya pada saat groceries, saat berkunjung ke supermarket begitu ya, teman-teman sudah membawa checklist begitu ya, sudah membawa sebuah gramasi, saya harus beli berapa sih, saya harus bawa ini pulang berapa gram, berapa kilo gitu ya. Jadi AI itu bisa membantu teman-teman dalam memforecast gitu ya. Setidaknya pada saat saya mengatakan bahwa Galungan sudah dekat, Kuningan sudah dekat begitu ya, berapa sih buah yang saya harus beli, berapa sih bolu yang saya harus beli, jajan yang harus saya beli begitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya jangan sampai kita berbudaya tadi gitu ya, masyarakat Bali itu tetap juga membuang sampah dengan sembarang. Contoh yang sekarang digalakan kan kalau di tempat saya di Kelurahan Sumerto gitu ya, pada saat kita ngaturin soda Banten gitu ya, kita kan ada jajan gitu ataupun bolu lah kita bilang yang masih ditutupi dengan plastik. Nah itu sudah ada aturannya WKWIK-nya dari Bendesa bahwa tidak boleh ditutup lagi dengan plastik gitu. Jadi ya apapun yang kita sudah sajikan begitu ya dalam Banten Teguh tadi, apapun itu tidak lagi dikaput dengan plastik begitu. Tapi biarkan saja dia seperti itu. Jadi itu sebuah persembahan begitu ya. Nanti kalau dia menjadi sebuah waste misalkan lagi dia dibawa pulang, otomatis pertama yang dilakukan adalah dia harus diproses ulang lagi itu. Nah ini menarik lagi teman-teman, mungkin bisa sebuah resipi mungkin jadinya akan di-share begitu ya, bisa jadi bread pudding dia begitu ke depannya begitu. Jadi jajanan tadi yang sisa itu ditambahkan telur, ditambahkan gula, nanti tinggal dihidupkan aja kukusannya itu, dicetak dia nanti sudah menjadi sebuah produk yang baru lagi. Jadi meningkatkan lagi appetite kita dalam mencoba. Yang tadinya kita lihat ini lungsuran begitu ya. Oh ini tadi produknya tadi sudah dilungsur gitu ya. Ya kita olah lagi dia menjadi sebuah produk yang baru, menjadi produk baru gitu ya. Sehingga dia layak lagi dikonsumsi untuk kedepannya, mungkin untuk besok nemenin kopi gitu ya, atau mungkin untuk nemenin kita dari pisang mungkin ya, dari pisang banyak jadi gitu. pisang goreng, Dan pisang goreng dikukus. jadi kukus. Dan di Tabanan kan ada tuh yang dibuatkan, mungkin Eri nanti bisa menambahkan tuh, ada jajanan dari sisa-sisa dari lungsuran itu dibuatkan jajanan dipepes seperti itu. Nah itu kalau di Denpasar apa ya namanya? Jaja pepes. Kalau di Tabanan mungkin diterahkan oleh Erik gitu. Jaja pepes itu adalah sebuah kudapan sebenarnya begitu ya, yang bisa di alternatif lah kalau saya bilang. Ibu-ibu itu kreatif begitu. Dan anak muda itu sebenarnya kalau mungkin ya korek kalau saya salah begitu ya. Biasanya begitu ya, kalau kita melihat jajanan seperti itu, yang pertama terlintas adalah nih, kita curiosity-nya adalah ini rasanya gimana gitu kan. Nah, jajanan pepes tadi itu kalau menurut saya itu cukup
enak untuk dimakan. Dan itu kalau saya bilang itu cara presentasinya, cara penyajiannya dengan daun pisang tadi itu ya dikukus. Nanti dia kalau saya pribadi setelah dikukus tuh saya suka lagi tambahin charnya sedikit biar ada sedikit sensasi burnnya sedikit tuh, ada gosong-gosongnya dikit. Nah itu nanti akan menambahkan sensasinya itu, maka aromanya itu kan naik lagi dia gitu. Nah itu salah satu konteksnya. Itu nanti coba deh Kak Erik nanti coba menjelaskan tuh gimana sih jaje pepes tadi itu dari sisi warlocknya sendiri gitu kan, orang Tabanan sendiri itu seperti apa. Kalau Oke, kalau di Tabanan sendiri tuh teman-teman, jadi ada namanya pesan jaje yang sudah dijelaskan sama Pak Cahyadi tadi. Jadi pesan jaje itu merupakan suatu makanan khas dari Tabanan, itu dihasilkannya dari jaje-jaje lungsuran teman-teman. Kalau misalnya nih kan anak-anak muda udah pasti nggak suka jaje begini, seperti itu kan udah jaje-jaje jadul kan. Nah namun orang-orang tua dahulu tuh kayak memproses lagi lah supaya bagaimana nih biar surudannya bisa dimakan dan diolah kembali. Nah, terinovasilah membuat pesan jaje ini. Jadi pesan jaje ini adalah perpaduan jaje-jaje lungsuran yang dipadukan dengan pisang teman-teman. Jadi ini tuh kayak dijadiin satu, langsung diuleni. Jadi sudah diuleni itu dikukus. Setelah dikukus tuh diancap namanya kalau di desa tuh ya. Ancap tuh kayak di atas kompor dikasih genteng. Nah biar gini dia, biar ada sensasi gosong-gosongnya ya. Jadi kalau di dapur tradisional itu seperti itu. Setelah dikukus itu namanya diancat seperti itu. Jadi kalau saya sendiri juga suka sebenarnya sama jajanan tersebut. Nah, sekarang salah satu yang mulai banyak dibahas yaitu Smart Waste System. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan nih teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Smart Waste System? Karena mungkin masih banyak orang yang belum familiar dengan istilah ini. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Pak Cahyadi nih. Sebenarnya apa sih itu Smart Waste System dan apakah konsep ini benar-benar efektif kalau menurut? Ya, Smart Waste System gitu ya. Kalau kita bisa melihat sebenarnya apa sih di balik kata-kata tersebut gitu ya. Ini sebenarnya bukan soal hal-hal yang ekstensif teman-teman semua pengguna teknologi yang mahal gitu ya. Tapi sebenarnya ada kesadaran sebenarnya satu aja gitu, bahwa kita satu memilah sampah, satu kita melakukan sebuah elevate suatu produk gitu ya, tidak lantas membuang produk yang kita sudah hasilkan begitu. Sebagai contoh tadi makanan misalkan begitu. Karena pertama Bali sudah dicanangkan sebagai salah satu destinasi regeneratif oleh Kementerian Pariwisata. Apa itu regeneratif? Salah satunya adalah bentuk implementasi daripada circular economy, di mana konsepnya adalah teman-teman suatu konsep yang regeneratif. Sebagai contoh adalah teman-teman pada saat tadi saya katakan ada proses pengalihan pembuatan ulang suatu produk dari kepala udang, dari pisang tadi ada jaje sisa begitu daripada lungsuran tadi itu adalah bentuk sebenarnya kita merevisit, kalau kita bilang orang Bali kita merevisit indigenous filosofi yang dimiliki oleh masyarakat kita di masa lalu gitu ya. Sebagai contoh, jadi smart management ini bukan sebuah teknologi yang ekstensif, bukan sebuah teknologi yang mahal gitu ya, tapi kita perlu berkaca aja ulang dari local genius yang kita sudah punya di Bali. Orang Bali bilang, ada yang mengatakan bahwa cenik lantang lai stilah gitu. Kecil dia, laku begitu ya, tapi dia tetap ada. Itu adalah konsep regeneratif, bahwa kalau teman-teman sudah membuat suatu bisnis dalam bisnis kuliner gitu ya, walaupun untungnya sedikit begitu ya, tapi teman-teman bisa membuat itu menjadi laku gitu ya, dan teman-teman juga tidak mengendahkan dan tidak mengabaikan daripada lingkungan sekitar. Itu yang disebut dengan lifestyle di belakang tadi itu. Laku dia tapi tetap ada gitu. Itu artinya adalah teman-teman berbisnis di Bali gitu ya, teman-teman melakukan sebuah bisnis dan teman-teman mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut, tapi teman-teman tidak lupa juga dengan alam Bali yang perlu dijaga. Makanya orang Bali bilang kan ada cerita karena hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Cuman sekarang kan perlu lagi dikatakan apakah ini sebenarnya permasalahannya di mana begitu ya.
sebenarnya ada di masalah pawongan teman-teman semua, manusianya gitu ya, harus sadar gitu kalau kita bilang. Jadi smart waste management system itu sebenarnya merevisit ulang lagi, kita berkunjung ulang gitu ya ke indigenous filosofi yang masyarakat Bali punya gitu ya, bahwa kita punya nih suatu konsep ngejot, kita punya konsep namanya lungsuran gitu ya. Itu tidak lantas sebenarnya kita abaikan, kita tidak lakukan kembali gitu ya. Dan produk-produk yang kita punya kita bisa elevate lagi rasanya gitu ya, bentuknya gitu ya, sehingga apa yang kita punya tadi itu bisa menjadi produk life cycle yang meningkat nilainya. Itu salah satu amanat sebenarnya dan bentuk daripada creative tourism itu. Kalau teman-teman ketahui, mungkin tadi yang disinggung oleh Erik tadi terkait dengan dia membuat bricks gitu ya dari sisa sampah plastik itu adalah bentuk kreativitas masyarakat begitu ya, yang kalau kita kaitkan itu adalah masuk kepada ekonomi kreatif gitu. Jadi craft atau ekonomi kreatif satu bentuknya adalah seperti yang dilakukan oleh Kak Erik tadi itu. Dan cara teman-teman masyarakat ini, angkatan muda ini berkontribusi itu melalui sebuah volume tourism namanya kalau kita bilang volume tourism. Jadi volunteer and tourism. Jadi teman-teman mungkin lihat ada banyak selebaran begitu ya, yang mengajak teman-teman untuk volunteer gitu ya, traveling ke wilayah mana begitu ya, sambil melakukan sebuah aksi sosial begitu ya. Dan sebenarnya itu yang sekarang sedang dilakukan oleh banyak festival. Yang kemarin dilakukan ada di Ubud begitu ya. Dan juga Denpasar Festival, teman-teman ketahui di tahun lalu mereka sudah melakukan sebuah kerjasama dengan NGO untuk menghitung tonase sampah yang mereka hasilkan di festival yang mereka lakukan seperti itu. Dan di Ubud pun mereka kerap melakukan sebuah analisis sampah berapa ton mereka hasilkan, berapa emisi karbon mereka hasilkan, sehingga mereka juga bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan untuk kurun waktu festival tersebut gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu teknologi yang ekstensif begitu ya. Kita hanya perlu melihat dan berkaca lagi permasalahan ini sebenarnya di mana sih. Kalau saya pribadi sebenarnya adalah di masalah pawongan manusianya gitu. Manusianya pertama perlu sadar, perlu eling gitu lah kita bilang gitu ya. Perlu lagi melihat bahwa Bali ini untuk siapa sih kalau bukan masyarakat Bali. Bali ini dijaga oleh siapa sih kalau bukan masyarakat Bali. Kalau kita tidak menjaganya dari kita gitu ya, siapa lagi? Butuh dari kesadaran diri sendiri. Jadi sebenarnya smart waste system itu secara cerdas sebenarnya kita mengingat kembali gitu ya. Ini siapa sih yang punya? Ini kalau kita buang sampah nih, ntar kalau tercemar, ntar kemana sih jadinya sumbernya kenanya kita gitu ya. Sampahnya dibuang sembarangan, ada bau, sama tanahnya tercemar, airnya jadi polutan, begitu tidak lagi layak untuk menyirami sawah, sawahnya jadi mati, begitu ya sudah jadinya alih fungsi lahan jadinya. Saat sawah-sawah itu sudah tidak produktif, gitu ya, maka akan banyak alih fungsi lahan yang terjadi. Ini salah satunya adalah bagaimana kita perlu berperan menanggulangi sampah, gitu ya. Dan kita juga perlu memikirkan bahwa sampah itu tidak hanya sekedar sampah yang dibuang biasa aja, tapi itu efeknya ada panjang gitu. Bisa diolah seperti sebenarnya itu. Bisa pakai buat bisnis juga, misalnya kayak sampah tuh bisa diubah jadi pupuk juga nggak sih Pak? Bisa jadi pupuk juga seperti itu. Ada banyak hal. Mungkin tadi kalau sebenarnya teman-teman angkatan muda tadi melanjutkan sebenarnya dari hasil KWH kemarin itu mungkin dibuat sebuah evaluasi sampah yang dihasilkan dari event kalian 2 hari itu berapa begitu ya, tonase sampah yang dihasilkan berapa. Karena kalau mohon maaf kalau saya lihat begitu ya, teman-teman juga kadang-kadang kalau kita lihat belanja begitu ya, sampah yang teman-teman tinggalkan seperti itu juga sebenarnya kalau kita tracking begitu ya, sebenarnya ada kok beberapa kilo sampah yang teman-teman hasilkan dalam event tersebut begitu. Jadi itu perlu dihitung, dibuatkan sebuah evaluasi akhir begitu ya, dan dibuat sebuah corrective action di event selanjutnya. Jadi bisa kita berkaca nih, oh di KWH tahun 2026 kita menghasilkan berapa ton sampah, tahun depan kita menurun. Jadi ada progres, ada peningkatan. Itu bisa kita bilang sebagai sebuah progres yang angkatan muda sekarang sudah mulai aware dengan sampah seperti itu. Di sini juga sampah kita harus perlu bahwa seperti yang dibilang Pak Cahyadi tadi, itu kesadaran diri kita ternyata teman-teman. Sebagai sehebat apapun sistem yang sudah ada, evaluasi yang dibilang Pak Cahyadi tadi, tapi kalau misalkan kita nih tidak sadar sumber sampahnya dari mana, kita juga bakalan tetap mengalami dampaknya seperti itu. Kuncinya itu dari kesadaran kita sendiri. Iya, benar. Nah, di sini giliran nih, Kak Erik, bagaimana, ngantuk Kak? Masih melek ya? Ya, kali ini saya akan bertanya kepada Kak Erik, kalau dari sudut pandang kakak nih sebagai generasi muda,
apakah sistem seperti ini terdengar realistis untuk diterapkan di Bali? Nah, apalagi kan kakak udah pernah ikut volunteer tuh. Itu bagaimana? Oke, kalau kita berbicara lagi tentang sampah ya, tentu sebagai generasi muda tuh harus memiliki ide-ide kreatif bagaimana kita bisa mengolah sampahnya dan bisa memiliki nilai jual lah. Ya setidaknya kalau tidak bisa memiliki nilai jual, kita sudah bisa memilah mana sampah organik dan mana sampah non organik, sehingga nantinya dapat diolah kembali oleh pemerintah dan tidak mencemarkan bagi lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Nah, seperti yang udah dibilang sama Pak Cahyadi tadi, itu benar sekali kalau di Bali itu ada konsep Trihita Karana. Jadi di Trihita Karana itu sebenarnya yang penting itu ada dua, yang di Pawongan sama di Palemahannya. Jadi kita harus berkoordinasi terlebih dahulu antara kita dengan sesama manusia sehingga bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah memiliki kolaborasi, kita sudah memiliki komunikasi yang bagus antara manusia dengan manusia, pasti akan memberikan dampak yang baik antara manusia dengan lingkungannya. Karena kalau tidak kita sadar atau aware terhadap lingkungan, siapa lagi kalau bukan dari manusia itu sendiri, dari kita sendiri. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan pasti akan sangat berdampak bagi lingkungan itu sendiri. Kalau kita tidak bisa melakukannya di luar, usahakan kita udah bisa melakukan perubahan di lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Seperti memilah WD. Ya minimal di lingkungan gang-gang rumah tuh komplek. Karena saya pernah mendengar adanya quotes bilang seperti ini, setiap langkah kecil itu akan menentukan masa depanmu. Nah, begitu juga dengan sampah, setiap perubahan kecil yang kita buat pasti akan memberikan dampak besar bagi lingkungan kita di kemudian hari seperti itu. Iya benar, menarik banget. Sebenarnya ini juga kesadaran kita sendiri kembali, dan di sini juga selain teori, kita juga harus paham bahwa apapun yang terjadi di lingkungan kita itu kembali ke diri kita sendiri. Ini juga kita selain belajar mengolah sampah, tapi di sini juga kita belajar bagaimana cara kita untuk bisa melestarikan lingkungan sehingga bisa menjaga budaya kita. Selain kita yang menjaga, siapa lagi seperti itu. Betul sekali, karena pada akhirnya itu pengolahan sampah itu bukan hanya soal membuang saja, tetapi bagaimana caranya agar sampah bisa kembali memiliki nilai guna lagi. Benar banget. Nah, menarik sekali tanggapan Kak Cahyadi dan Kak Erik. Di sini kita banyak sekali belajar dan membuka wawasan kita tentang food waste dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di sini kita sudah tidak terasa obrolan kita sampai akhir. Sudah banyak banget pembahasan kita dan ini membuka wawasan yang sangat luar biasa. Betul banget nih, dari diskusi kita tadi, jadi kita sadar tuh kalau masalah sampah di Bali itu bukan hanya cuman soal kebersihan saja nih teman-teman, tapi juga menyangkut masa depan lingkungan, ekonomi, serta pariwisata di Bali sendiri. Iya, benar banget. Dan smart waste system ternyata bukan hanya sekedar teknologi yang modern, tapi juga tentang bagaimana membangun kebiasaan dan sistem yang lebih berkelanjutan. Karena perubahan tentu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja nih. Dibutuhkan juga kerjasama antara pemerintah, terus pelaku industri, terus komunitas, serta masyarakat termasuk generasi muda seperti kita ini. Ya, terima kasih kepada Pak Cahyadi, terima kasih kepada Kak Erik, Terima kasih Pak yang Cahyadi, sudah Kak Erik. berbagi insight yang luar biasa. Dan pada podcast kali ini kita belajar bagaimana pengelolaan sampah yang disebut sebagai food waste. Nah, di sini food waste bisa diolah, yang dimana bisa menjadi ide bisnis untuk kita, apalagi generasi muda sebagai generasi emas Indonesia. Dan di sisi lain kita belajar bahwa di lingkungan ini kita yang harus menjaga kesadaran diri kita, bahwa kita yang harus melindungi lingkungan. Selain diri kita ya siapa lagi, seperti itu. Benar banget. Jadi permasalahan sampah di Bali itu semakin meningkat nih teman-teman, jumlah wisatawannya termasuk meningkatnya food waste dari sektor hospitality kan tentunya. Seperti yang telah disampaikan Pak Cahyadi dan Kak Erik, solusi yang dapat dilakukan tidak hanya melalui smart waste system saja nih teman-teman, tetapi juga dengan mengelola sampah menjadi suatu yang
memiliki nilai guna seperti memanfaatkan food waste. Contohnya itu seperti kepala udang, terus kulit pisang. Pepes tadi. Benar. Dan mengelola sampah plastik menjadi eco-brick seperti apa yang dibilang dengan Kak Erik tadi. Nah, selain itu tadi juga ada disebutkan biopori ya untuk mengurangi sampah pada saat kita maturan di pura ataupun di Merajan. Kita nggak perlu buang sampah di mana-mana, tapi dengan adanya biopori ini kita bisa menjaga lingkungan kita. Betul sekali. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Semoga obrolan hari ini kita menambah wawasan dan membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan serta Budaya Bali dan pariwisata Bali. aku Ratu Sofna. Dan aku Ari Anggreni pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Follow juga akun media sosial medianya Himaprodi Manajemen. Jangan sampai kelewatan info dan episode menarik berikutnya. Bye-bye semuanya.